Konflik Timur Tengah antara Israel dan Iran berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih dalam, telah bergabung bersama kami Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Andri Satrio Nugroho. Selamat sore, Mas Andri. Selamat sore, Mas Kevin. Oke, Mas Andri, ini agresi militer diawali dari Israel kepada Iran pada tanggal 1 April, kemudian ada pembalasan dari Iran pada tanggal 13 April. Dan ada kemungkinan bahwa Israel akan melakukan pembalasan kembali kepada Iran. Apa kira-kira analisa Anda terhadap hal ini? Apakah berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia ataupun ada sektor-sektor lain? Silakan Mas Andri. Ya, Mas Kevin, kalau kita melihat ketegangan yang ada di Timur Tengah ini, setidaknya ada 3 channel ya yang mungkin akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. Pertama adalah terkait dengan disrupsi perdagangan itu sendiri, yang kedua adalah harga minyak, dan yang ketiga adalah kurs. Tapi kalau kita melihat dari 3 channel ini sampai pada hari ini, saya melihat masih belum ada pergerakan gitu yang cukup signifikan terhadap misalnya harga minyak saja ya, yang saat ini masih berkisaran di 85 sampai 90 US dollar. Dan kalau kita melihat dari kurs untuk rupiah sendiri, kita melihat sedikit memuat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Tentunya ini ke depan perubahan ini akan terus kita pantau. Beberapa analis menyebutkan bahwa setidaknya seminggu ke depan gitu ya merupakan waktu krusial. Apakah Israel ini akan bereaksi terhadap serangan Iran atau tidak begitu? Karena seperti tadi yang disampaikan juga Prof. Hikmawanto, bahwa statement dari Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant ini sendiri kan mengatakan bahwa ketegangan antara dua negara ini masih belum berakhir begitu ya. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, Indonesia sendiri sebetulnya tidak bergantung kepada Iran ya, baik dari segi minyak maupun dari segi komoditas ekspor maupun impor. Tetapi kalau kita melihat dari datanya, Indonesia sendiri memang mengimpor minyak mentah banyak dari Saudi Arabia dan juga Nigeria. LPG sendiri misalnya kita juga banyak impor dari US, dari Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Kalau BBM itu dari Singapura. Nah, kalau kita melihat ya dari kalau misalnya eskalasinya semakin meluas, bukan berarti ini baik-baik saja bagi Indonesia, karena Iran sendiri memiliki Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz ini yang merepresentasikan 1/5 suplai minyak dunia. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah negara-negara yang kita impor tadi ya, produk-produk minyaknya dan juga turunannya, yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sehingga tentu praktis tidak hanya harga minyak yang nanti akan bergejolak ke depan ya, tetapi juga disrupsi perdagangan minyak ke Indonesia, karena kita merupakan net importer minyak, maka sudah pasti ke depan kita akan terdampak cukup besar. Dampak yang pertama kali akan terpengaruh begitu itu adalah dari sisi fiskal, Mas Kevin. Jadi mengingat kita tahu bahwa subsidi BBM kita yang cukup besar, maka dengan asumsi makro APBN 2024 kemarin, yaitu harga minyak di kisaran 82 US dollar per barrel, maka jika ada kenaikan hingga 100 sampai 120 US dollar per barrel seperti yang kita saksikan pada tahun lalu ketika eskalasi perang Rusia dan Ukraina pecah begitu ya, ini praktis akan membuat harga dari BBM subsidi kita itu akan naik, termasuk di dalamnya adalah LPG. Nah, ini kalau misalnya meningkat, tentu yang perlu diantisipasi adalah menurunnya daya beli dari masyarakat, yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi adalah cash flow dari BUMN. Nah, 2 BUMN yang mungkin akan terpengaruh adalah Pertamina satu, yang kedua adalah PLN. Karena mereka akan menanggung biaya kompensasi agar harga BBM dan juga harga listrik itu tidak melonjak naik, Mas Kevin. Mas Andri, ini cukup menarik karena pada saat Iran melakukan pembalasan atau pembelaan diri begitu ya kepada Israel, ini Menteri Keuangan esok harinya, Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani beserta jajarannya melakukan rapat internal bersama para pejabat di Kementerian Keuangan. Apakah ini mengindikasikan bahwa perang antara Israel dan Iran atau gejolak yang terjadi, tensi politik
geopolitik yang cukup tinggi ini cukup terasa, terutama bagi Indonesia, sampai dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan langsung menyusun strategi kira-kira apa yang perlu dilakukan, terutama dari APBN yang dijalankan. Seperti apa Mas melihatnya? Iya betul Mas Kevin, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dampak pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi fiskal. Oke. Di mana saya rasa Bu Sri Mulyani sudah tepat begitu ya melakukan rapat secara cepat begitu ya untuk menindaklanjuti eskalasi antara Iran dan Israel ini sendiri. Karena tentu berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya bahwa APBN kita terkuras cukup besar begitu ya ketika harga minyak melonjak hingga di atas 100 US dollar per barrel, di mana subsidi BBM pada saat itu juga ternyata over daripada perencanaan kita begitu ya, dan tentunya pada saat itu juga Pertamina dan juga PLN mengalami cash flow yang cukup rendah gitu ya, sehingga perlu dibantu oleh PMN sendiri begitu. Jadi ini yang menurut saya akan diantisipasi oleh Kementerian Keuangan melihat bahwa mereka akan menyiapkan ketika harga minyak sudah di 100 US dollar per barrel, mereka akan melakukan antisipasi terkait dengan subsidi BBM. Yang kedua adalah bantuan sosial terkait dengan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat gitu. Oke, ada kenaikan 110 US dollar per barrel, itu artinya ada sekitar 10 US dollar ya kenaikan harga minyak ini kira-kira. Kalau untuk di tahun ini, untuk hari ini gitu ya Mas, kita masih melihat memang agak cukup stabil gitu ya untuk harga minyak sendiri. Yang tadi Mas sampaikan kalau misalnya ada kenaikan sampai ke 100 sampai 120 US dollar per barrel itu jika eskalasi ini semakin besar. Artinya tadi sudah disampaikan bahwa Israel tidak akan diam dengan hal ini. Nah, kalau misalnya memang tidak akan diam dengan hal ini, begitu ya, bisa jadi ada serangan balasan dari Israel ke Iran, gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tetapi per malam kemarin kami melihat bahwa Joe Biden sendiri agak ragu untuk mendukung penuh begitu ya, mendukung penuh untuk memberikan support kepada Israel gitu, karena mereka juga berhati-hati gitu ya, karena ini bisa menciptakan eskalasi yang semakin besar ketika US masuk. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Prof. Hikmawanto bahwa Rusia juga pasti akan ikut tangan di sini gitu ya untuk membackup dari Iran. Jadi eskalasinya akan semakin besar, tidak hanya melibatkan dua negara tetapi negara-negara sekitarnya, dan pada akhirnya tentu ini akan memberikan dampak yang cukup besar, lebih besar bahkan daripada perang Rusia Ukraina, Mas Kevin. Oke, eskalasi kemungkinan akan semakin besar namun diharapkan tidak terjadi, kira-kira seperti itu ya Mas Andri. Tapi Mas, kalau ini kita berspekulasi, misalkan dari Israel akan melakukan penyerangan balik kepada Iran dengan sejumlah kemampuan atau keputusan yang diambil nanti. Tentunya ini akan juga berdampak kepada kenaikan harga produksi impor yang akan masuk ke Indonesia. Anda melihat seperti apa? Apakah memang ini akan berdampak juga nantinya, atau apa yang perlu diantisipasi terlebih dahulu sebelum serangan balasan dari Israel ke Iran terjadi? Ya, di awal tahun ini di Februari lebih tepatnya, Laut Merah itu ya daerah di mana setidaknya 20% perdagangan global berada begitu ya. Sebelum masuk ke dalam terusan Suez itu juga sedang ada konflik gitu ya di sana. Artinya konflik di sana dipicu oleh Houthi gitu ya, salah satu militan dari Iran yang mengganggu disrupsi perdagangan, terutama disrupsi yang berasal dari kapal-kapal yang beraliansi dengan Israel begitu ya, kapal-kapal G7 tepatnya. Nah, ini sudah cukup mengganggu perdagangan global, termasuk Indonesia juga terdampak akibat adanya ketegangan yang ada di Laut Merah. Nah, ini kalau misalnya Israel di dalam minggu ini akan menyerang Iran gitu ya, pada akhirnya menurut saya yang pertama akan terdampak langsung adalah harga minyak. Harga minyak sudah pasti akan meningkat
Dan kita sebagai net importir banyak mengimpor dari negara-negara di sekitaran Iran, di mana di negara-negara Strait Hormuz ini atau di Selat Hormuz ini sendiri punya 1/5 dari global oil supply begitu ya. Nah ini dari sini kita akan sampai kepada fiskal masuk ke dalam beban subsidi BBM. Dari beban subsidi BBM, subsidi yang akan meningkat, ini akan masuk ke dalam sisi pengeluaran ekonomi kita, di mana jika BBM naik atau LPG naik, ini akan mengurus daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, di mana 60% merupakan penggerak dari perekonomian kita, ini akan menurun. Dan kalau dari sisi sektoral, tentunya ini akan membebani industri yang tadi Mas Kevin sebutkan, bahwa industri masih struggling, masih susah payah begitu ya, dengan pelemahan kurs dan juga suku bunga yang tinggi. Tentunya dengan hal tersebut ya, yang kita tidak inginkan adalah ongkos produksi akan meningkat, terutama dipengaruhi oleh semakin mahalnya harga input atau bahan baku dari luar Indonesia gitu, karena adanya ketegangan tersebut. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir juga Mas Andri, karena waktu kita terbatas. Kira-kira apa yang perlu diantisipasi, yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama tadi yang Anda juga sempat sampaikan, ada kemungkinan BBM ini akan naik. Karena pasti akan terjadi gejolak juga di Indonesia, mungkin juga akan terjadi demo-demo susulan di Indonesia. Apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini? Tentu menurut saya inflasi yang saat ini sedang meningkat begitu ya. Tentunya kita berharap bahwa tidak ada lagi peningkatan terkait dengan biaya-biaya lain gitu ya yang mengikuti. Jadi kita harapkan bahwa kita tidak tahu ke depan akan seperti apa begitu ya. Tentunya pemerintah perlu menjaga dalam hal ini inflasi agar tetap terjaga begitu ya. Sehingga nanti ketika eskalasi ini semakin besar, kita tidak berharap bahwa ke depan dari sisi pengeluaran tadi, dari sisi konsumsi masyarakat itu bisa menurun gara-gara adanya meningkatnya harga dari BBM bersubsidi ini begitu. Dan pemerintah juga harus memastikan bahwa bantuan sosial terhadap peningkatan BBM bersubsidi ini bisa tersalurkan setidaknya ketika harga dari BBM bersubsidi ini meningkat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga begitu Mas Kevin. Oke, deeskalasi nampaknya sulit dilakukan dalam waktu dekat, namun diharapkan yang pasti pemerintah Indonesia dapat siap untuk menghadapi bila terjadi konflik yang berkepanjangan dan juga lebih meluas. Terima kasih Kepala Center of Industry Trade Investment Indef, Andri Satrio telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu.